Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asni Hardinasari dari program studi Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis sosiolinguistik penggunaan kata gaul atau slang di kalangan remaja masa kini, mulai dari bentuk kata, faktor pengaruh, dan konteks penggunaan. Adapun tujuan presentase kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ketiga, tata bahasa dan komposisi bahasa Indonesia. Adapun latar belakang dalam persentase pada kali ini yaitu yang pertama, bahasa terus berkembang dinamis. Kemudian remaja menciptakan identitas lewat bahasa gaul. Bahasa gaul mempercepat komunikasi sehari-hari hingga penelitian ini mengkaji fenomena kebahasaan tersebut. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa bentuk kata gaul terbanyak yang digunakan remaja masa kini? Yang kedua, apa saja faktor remaja memilih kata gaul tersebut? Dan yang ketiga, pada konteks apa saja kata gaul tersebut digunakan oleh remaja? Kemudian teori yang digunakan. Yang pertama, morfologi, yaitu teori pembentukan kata atau morfem. Yang kedua, sosiolinguistik, yaitu hubungan masyarakat dengan bahasa. Yang ketiga, proses pembentukan, diantaranya akronim, borrowing, clipping, semantic shift, dan variasi fonologis. Dan yang keempat, faktor sosial, yaitu identitas kelompok, efisiensi maupun tren. Kemudian metode pengumpulan data, yaitu saya menggunakan data primer sebanyak 40 kata atau frasa gaul yang didapat dari 5 koresponden. Berikut data-data yang telah saya kumpulkan mengenai kata gaul yang paling sering digunakan remaja masa kini. Ada 40 kata gaul yang saya kumpulkan dan bisa dilihat di layar. Dari 40 kata gaul tersebut, ada 13 data yang paling sering dan paling banyak digunakan oleh remaja masa kini. Di antaranya yaitu kata on the way, kepo, salfok, kudet, curcol, kuper, japri, mantul, gercep, lebay, alay, fomo, dan asap. Di antara 13 data ini, mayoritas dipenuhi oleh kata akronim, singkatan. Salah satu faktornya karena remaja masa kini sangat mengedepankan efisiensi penggunaan kata. Apalagi kata slang yang digunakan sehari-hari dan dirasa lebih mudah dalam penyampaiannya. Kata yang pertama yaitu on the way. On the way sendiri itu kata serapan dari bahasa Inggris yang berarti sedang dalam perjalanan. Kemudian ada kata kepo. Bahasa gaul ini berarti seseorang yang sangat ingin tahu tentang detail sesuatu. Biasanya menyangkut pada urusan pribadi seseorang. Kemudian kata salfok. Ini merupakan singkatan dari kata salah fokus. Biasanya digunakan saat seseorang lebih memperhatikan hal yang lain dibandingkan hal utama yang ada pada saat itu, atau hal utama yang sedang diperbincangkan pada suatu objek atau subjek. Lalu kata kudet, yaitu singkatan dari kurang update, yang menggambarkan seseorang yang ketinggalan dengan kemajuan atau tren yang terjadi pada saat itu.
Lalu kata curcol yang merupakan singkatan dari kata curhat colongan, biasanya digunakan oleh seseorang ketika membahas sesuatu yang lain, lalu tiba-tiba dia menyampaikan keluhannya, baik itu tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Kemudian ada kata kupar, yaitu kepanjangan dari kurang pergaulan, lalu japri, jalur pribadi. Kemudian kata mantul, mantap betul. Lalu kata gercep, gerak cepat, lebay, alay, FOMO. FOMO ini singkatan dari fear of missing out, yaitu ketakutan seseorang dalam atau jika ketinggalan terhadap suatu tren. Lalu ada kata asap, yaitu singkatan dari as soon as possible, yang bermakna lebih cepat lebih baik, atau singkatnya secepatnya. Kemudian adapun faktor pemengaruh dari data wawancara tersebut, faktor utama penggunaan kata slang itu ingin terlihat keren, lalu pengaruh media sosial, kemudian adanya penyesuaian dengan teman sebaya. Biasanya, kata slang digunakan dari atau paling sering pada obrolan secara online. Namun biasanya digunakan juga secara langsung. Kata slang biasanya digunakan dalam suasana yang santai dan tidak boleh digunakan saat acara formal, karena terkesan kurang sopan. Biasanya tujuan penggunaan kata slang yaitu untuk membangun keakraban dengan teman sebaya. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bentuk bahasa gaul dari data 40 kata tersebut didominasi oleh akronim dan singkatan. Lalu media sosial memicu utama penggunaan bahasa tersebut dikarenakan saat ini remaja tidak bisa dipisahkan dari kehidupan media sosial. Kemudian kata gaul tersebut digunakan terbatas hanya pada situasi informal saja. Terima kasih, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.